Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat Raden Mas Official, dimanapun berada, kita berjumpa lagi dengan kisah Si Pitung dan Ilmu Rawa Rontek. Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official, supaya dapat lebih berkembang lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisah ini. Di tengah hiruk pikuk Batavia tempo dulu, saat penjajah Belanda menindas rakyat kecil, dan para tuan tanah menumpuk kekayaan dari hasil keringat orang Betawi, muncullah seorang jagoan yang namanya melegenda, Si Pitung. Pitung bukan orang sembarangan. Ia berasal dari Rawa Belong, anak dari keluarga alim dan sederhana. Sejak kecil, ia dikenal cerdas, tangguh, dan punya kepedulian besar pada sesama. Ketika dewasa, ia berguru kepada seorang kiai sakti yang bernama Haji Naipin. Pitung belajar ilmu bela diri, kejawen, dan ilmu kebal. Salah satu ilmu yang dipelajarinya adalah Rawa Rontek, ilmu kesaktian langka yang konon membuat pemiliknya tak bisa mati. Meski tubuhnya dipotong-potong, lebih besar dari tubuhku bisa ditebas, bisa dicincang, tapi selama jimat dan doaku tak putus, aku akan bangkit kembali, ujar Pitung kepada sahabatnya. Ilmu ini membuat Si Pitung sulit ditangkap. Setiap kali pasukan Belanda mencoba membekuknya, ia lenyap seperti angin, atau tubuhnya tak mempan ditembak. Mau lari kemana sekarang lo ya? Tinggal lo yang belum mampus demang. Sekarang lo mati, bangsa! Habisin telur lo. Tembak sepuas lo. Sekarang saatnya lo mati di tangan gue. Binatang! Setan! Iblis! Lu bukan manusia ya? Sekarang lo mampus. Si Pitung mulai melawan ketidakadilan. Ia merampok rumah tuan tanah dan gudang kompeni, lalu membagikan hasilnya kepada rakyat miskin. Namanya pun dielu-elukan, Pitung jagoan kampung kita. Namun semakin besar namanya, semakin besar pula ancaman yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Dan nama abang sebenarnya siapa sih? Aye Ji, ono Bang Pitung. Kalau Belanda bilang sih, kita ini rampok. Ah, biarin aja Belanda bilang rampok. Bagi Aye sih, Bang Pitung orangnya baik budi, suka nulungin orang yang susah. Ayo deh, mumpung pagi, saya anterin. Iya. Dik, lo antar dulu deh. Gue mau pulang kampung. Kalau udah lo nyusul gue ya. Ya? Abang rindu Maisha nih. Rasanya kayak ada sesuatu yang kagak beres. Hati gue nggak enak. Kayak ada apa-apa. Bang, berhenti bang. Permisi Bang Pitung. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Depan aja dah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Pantes abang merasa nggak enak. Rupanya Bukan salah si Ese tuh. Abis kalau Kong Aji lu udah terima lamarannya tuh Demang, gimana dong? Saya dan Nya sebetulnya nggak setuju, Bang. Tapi terpaksa diterima, bukan? Anak memang harus berbakti pada orang tua. Apalagi itu Demang banyak duitnya. Abang permisi dulu, saya. Pak Haji. Kok buru-buru aja, Tung? kasihan Bang Pitung, Nya. Ah, dasar babe lu yang mata duitan. Daun kelor. Lu udah pulang, Udah dari kemarin, Bang. Ayo udah denger semua dari orang-orang kampung. Aisyah mau dikawinin ame Demang Mester. Masa kita tinggal diem aja? Bagaimana, Bang? Kita bawa lari aja Aisyah. Apa yang mesti ditakutin? Bagaimana pikiran Abang? Gua punya pikiran yang baik. Mari kita pergi ke Haji Daiman, Pak Pangulu. Jangan khawatir, Tung. Engkong bersedia membantu rencana lu. Terima kasih, Kong Haji. Ayah harap aja rencana ini nggak gagal. Bisa aja. Iya, Kong Haji. Tolongin deh Bang Pitung bagaimana kayak caranya. Lu damai dulu deh ame si Siti. Saya pasti mau. Nih lagi buat nolong Bang Pitung. Saya sih setuju aja. Soal ini harus didamaikan dengan Aisyah dan Mahaji. Atur sebaik-baiknya. Jangan sampai gagal ya. Ah, dia sih pasti pada setuju. Ame siapa sih mau dikawininya? Ame Demang Mester. Haji, belum bisa dimulai? Belum. Wah, apa sih? Udah beres apa belum? Belum.
Memang penghulunya udah datang? Belum. Nah, udah urusin tuh tamu-tamu di dalam urusan perempuan. Ya. Astagfirullah. Syukur alhamdulillah penghulunya belum datang. Nya, Bang Pitung belum datang, Nya. Ti, gak salah rencananya. Enggak, Maji. Pasti deh. Nah, kalau begitu lekas tukar pakaian. Lo lihat no, polisi Dinar 2 orang. Lo pergi ke sana. Lo pancing, lo bawa kemari. Hah? Ayo buruan. Ngapain, Neng? Malam-malam di sini? Ayo mau pulang, Bang. Ayo takut. Ah, jangan takut. Ada abang. Mari abang anterin. Ya? Hei, bagi gue dong. Lo cegat di sana. Gua tunggu di bawah. Sini aja ya, Neng. Ya. Sini aja ya, Neng. Habis di mana dong, Neng? Di sana dong, Bang. Ya deh. Di mana, Neng? Di sana, Bang. Sini aja ya, Neng, ya. Jangan, Bang. Bang, jangan, Bang. 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 Bang, jangan, Bang. Bang. Apa sini? Bang. Hei, lo lekas pulang. Iya, Bang. Beres sih. Beres. Ayo. Belanda geram. Mereka sadar, tak ada senjata yang mampu melukai Pitung. Maka mereka menyusun siasat, menyuap seseorang yang dekat dengan Pitung, yang tahu kelemahan si Pitung, untuk mencuri jimatnya. Tuan Basar. Apa kue tahu betul bagaimana cara tangkap si Pitung? Ya, tapi banyak yang harus dibicarakan. Duduk. Terima kasih. Apa betul kue saudara dari Haji Naipin? Saya saudara seperguruan, Tuan. Satu guru main silat, dulu sama Haji Naipin. No. Coba kue bicara. Nanti company kasih persen besar. Menurut hitung-hitungan, si Pitung hari apesnya habis lohor sampai maghrib. Dan kalau bisa, Tuan Besar mesti curi jimatnya dulu, besok siang. Dan Tuan Besar mesti cari pelor dari emas buat tembak si Pitung. What? Pelor emas? Betul, Tuan Besar. And orang bilang dia bisa hilang. Apa betul? Ya, menurut yang saya tahu, kadang-kadang saja dia bisa menghilang. Kalau pikirannya lagi susah, nggak bisa menghilang. Oh, so. Asal Tuan Besar bisa curi itu jimatnya, pasti dia kagak bisa ngilang. Dan pelor emas, pasti dia mati kalau kena tembak. Baik, Somat. Saya pikir-pikir, kalau ini berhasil,
kue kaya. And kalau tidak, kue tahu sendiri ya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mudah-mudahan Tuan Besar dapat tangkap si Pitung. Tabe Tuan Besar. Ya. Jakob. Tuan Besar. Ambil itu rampok dari sel 3 kemari. Ya, Tuan Besar. Tuan Besar, ini orangnya, Tuan Besar. Jalan lu. Tuan Besar, kue rampok besar ya. Saya mesti hukum berat. Ampun Tuan Besar. Saya tobat Tuan Besar. Saya tidak mau rampok lagi. Bagus. Sekarang kue boleh pulang. Dan kue boleh ketemu sama kue punya istri dan kue punya anak. Terima kasih Tuan Besar. Tuan baik hati. Mar, kue kenal sama itu si Pitung? Itu rampok? Kenal Tuan. Saya tahu betul. Dia itu memang rampok. Betul? No. Kue mesti cari dia. Dan kue mesti curi dia punya jimat. Saya tidak berani Tuan. Itu sama aja mencabut kumis macan. Oh, kue tidak berani ya? Jakob, kasih dia kembali masuk dalam sel. Ampun Tuan. Saya mau dah. Baik, tetapi kue jangan coba-coba nipu sama company ya? Iya. Kalau kue berhasil, saya angkat kue jadi mandor dan banyak uang. Baik Tuan Besar. Saya coba-coba. Bagus. Franz, kasih dia baju bagus, makan enak, and sedikit uang. Kutnet. Belanda mengetahui rahasia besar. Ilmu rawa rontek bisa hilang jika jimatnya dicuri. Maka Pitung akan lemah, tidak punya kekuatan. Pada malam naas itu, Belanda menyergap Pitung. Saat Pitung lengah karena sedang sholat. Lalu, saat Pitung keluar dan menghadapi Belanda, terdengarlah suara tembakan. Dit is wat je vraagt. Bloed! Minum Hena. Iya, iya. Alright. Lu menang sekarang. Lu sebenarnya baik. Tapi anjing lu yang jahat. Yang jahat, Hena. Terima kasih, Hena.
Lu mesti baik-baik sama orang-orang kampung. Aisyah. Allahu Akbar. Si Pitung gugur, tapi namanya tak pernah mati. Rakyat tetap mengenangnya sebagai jagoan Betawi yang sakti, berani, dan membela rakyat. Kisah ini adalah bagian dari legenda Betawi, yang menggabungkan sejarah, mitos, dan nilai moral. Entah benar atau tidak, tapi semangat si Pitung, melawan kezaliman dan membela rakyat kecil, terus hidup dalam budaya dan hati masyarakat Jakarta hingga hari ini. Demikianlah para sobat Raden Mas Official, kisah Pitung dan ilmu rawa rontek. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mas Official. Lain waktu kita jumpa lagi dengan kisah lainnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.